melihat grafik saham dan penasaran apa arti pola lilinnya atau candlestick? Di video kali ini kita akan membaca candlestick, memahami sektor-sektor ekonomi yang mempengaruhi pasar modal Indonesia, dan kita juga akan menyimak peran bank sebagai poros utama dalam investasi. Yuk kita mulai. Pasar modal adalah tempat orang membeli dan menjual surat berharga seperti saham. Di Indonesia, bursa utama adalah Bursa Efek Indonesia. Ada banyak sektor di pasar modal: keuangan, energi dan mineral, industri, teknologi, konsumer, dan lain-lain. Data terkini menunjukkan sektor keuangan atau finance memiliki kapitalisasi besar dan volume yang tinggi. IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan pada 9 Oktober 2025 berada di sekitar 8.233 poin, naik sebanyak 0,82% dari sesi sebelumnya. Sekarang kita masuk ke teknik membaca candlestick. Candlestick menggambarkan 4 data penting dalam periode waktu. Yang pertama harian, 1 jam, dan lain sebagainya. Open, high, low, and close. Untuk warna lilin sendiri, warna lilin biasanya warna hijau atau putih menunjukkan harga naik, warna merah menunjukkan harga turun, membantu kita menangkap apakah buyer atau seller lebih kuat. Beberapa pola penting yang sering digunakan yaitu yang pertama ada doji atau harga pembuka dan penutup hampir sama, atau indecision, kebingungan pasar. Yang kedua, ada hammer atau hanging man. Tubuh kecil, shadow bawah, panjang, potensi reversal atau titik balik. Yang ketiga, ada engulfing bullish atau bearish. Ini adalah lilin besar, melahap lilin sebelumnya, menunjukkan momentum lebih kuat. Yang keempat, ada morning star atau evening star. Kombinasi 3 lilin yang mengindikasikan pembalikan tren. Pola-pola ini bukan jaminan, tapi sinyal yang harus dikonfirmasi dengan indikator tambahan seperti volume, moving average, RSI, dan lain-lain. Mengapa sektor ekonomi penting dalam memilih saham? Karena kinerja sektor mempengaruhi laba perusahaan, sentimen pasar, dan arus modal. Contohnya, sektor keuangan atau perbankan sering jadi barometer ekonomi karena kredit dan simpanan masyarakat. Baru-baru ini saham perbankan sempat melonjak dan mendorong IHSG naik 1%. Saham seperti Bank BRI, BNRI, BBTN, Bank BNI mencatat kenaikan signifikan. Namun, ada kekhawatiran bahwa lonjakan tersebut bisa bersifat sementara dan bisa terjadi rotasi sektor, atau seperti investor keluar dari sektor yang sudah naik tinggi ke sektor lain. Selain itu, pemerintah Indonesia tengah mempertimbangkan memindahkan sebagian dana pemerintah ke bank-bank daerah agar penyaluran kredit ke UMKM lebih cepat. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membaca candlestick ini. Meski teknik dan sinyal bagus, ada risiko yang harus diwaspadai, yaitu yang pertama, false signal atau pola muncul tapi tidak diteruskan. Yang kedua, volatilitas tinggi di pasar emerging. Yang ketiga, risiko makroekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan likuiditas. Dan yang terakhir, risiko sektoral, regulasi, dan kebijakan pemerintah. Ada beberapa tips manajemen investasi, yaitu yang pertama, gunakan stop loss dan batas maksimal kerugian. Yang kedua, diversifikasi, jangan semua di satu sektor. Yang ketiga, konfirmasi via indikator lain seperti volume, moving average, dan RSI. Yang keempat, ikuti berita dan kebijakan yang mempengaruhi sektor, misalnya kebijakan kredit, stimulus, regulasi keuangan.
Yang kelima, perhatikan arus dana asing dan faktor eksternal atau ekonomi global. Contohnya, Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudi Sadewa, menekankan bahwa dana pemerintah ke bank harus digunakan untuk kredit, bukan untuk memborong obligasi. Ini bisa mengubah ekspektasi bank dan prospek sektor keuangan. Itulah sekilas pandang tentang membaca candlestick berkaitan dengan sektor ekonomi dan bank di Indonesia, lalu juga bagaimana manajemen investasi bisa dilakukan secara cerdas. Sekian dari saya, sebelum saya akhiri, tinggalkan komentar. Menurut kalian teman-teman, sektor apa yang akan gebrak di tahun 2026? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.